seorang pengusaha properti ternama, Wu, hendak menandatangani kontrak bernilai ratusan miliar di restoran termewah di Jakarta. Tiba-tiba dia terdiam kaku. Pelayan yang gemetar membawa nampan minuman di depannya adalah mantan istrinya yang telah menghilang selama 2 tahun. Namun yang lebih mengejutkannya, sampai sesak napas, bukan hanya pertemuan itu, melainkan perutnya yang sudah hamil. Hampir 8 bulan. Wanita itu menunduk, meminta maaf. Dimarahi manajer di tengah restoran yang ramai. Seolah-olah mereka tidak pernah saling mengenal. Hingga pria pengusaha itu bangkit berdiri dan melontarkan pertanyaan yang membuat seluruh restoran hening. Namun, kebenaran di balik perceraian tahun itu bahkan membuat semua yang hadir tidak bisa berkata-kata. Jumat malam di Jakarta Pusat, Jalan Sudirman bersinar terang dengan lampu-lampu. Restoran-restoran mewah di sepanjang jalan mulai dipenuhi pelanggan. Di antaranya Puri Anggrek Restoran adalah salah satu tempat favorit para pengusaha Jakarta. Suasana di dalamnya tenang dan mewah. Lampu kuning hangat memantulkan cahaya pada set gelas kristal yang tertata rapi di meja. Di meja dekat jendela kaca, Rio Aditya duduk berhadapan dengan 3 tamu dari Jepang. Di meja terhampar setumpuk kontrak tebal. Ini adalah pertemuan terpenting baginya dalam beberapa bulan terakhir. Rio baru berusia awal 30-an tetapi sudah menjadi pengusaha properti yang cukup terkenal di Jakarta. Perusahaannya baru saja menyelesaikan proyek besar di Tangerang dan bersiap memasuki fase baru. Namun meskipun ia terbiasa dengan negosiasi besar, malam ini Rio masih merasakan sedikit ketegangan. Mitra Jepang adalah orang-orang yang sangat berhati-hati. Satu keputusan dari mereka dapat mengubah arah seluruh perusahaannya. Penerjemah baru saja menyelesaikan kalimat terakhirnya. Perwakilan Jepang itu mengangguk. Kami telah meninjau dengan sangat cermat, katanya pelan dalam bahasa Inggris. Jika tidak ada perubahan, kita bisa menandatangani kontrak malam ini juga. Rio tersenyum sopan. Itu suatu kehormatan bagi kami. Seorang pelayan datang dengan lembut menuangkan teh tambahan. Restoran itu tetap mempertahankan ketenangan yang elegan. Suara piano terdengar samar. Namun, kemudian terjadi sebuah insiden kecil. Seorang pelayan wanita lain sedang membawa nampan minuman melewati meja Rio. Nampan itu berisi 4 gelas air dan sebotol anggur. Dia berjalan pelan. Sepertinya dia berusaha menjaga keseimbangan. Tiba-tiba kakinya tersandung. Nampan miring ke samping. Gelas-gelas mulai bergeser. Hanya dalam sekejap Rio bangkit berdiri. Dia mengulurkan tangan untuk menopang nampan. 2 gelas berbenturan, mengeluarkan suara keng kecil tetapi tidak jatuh. Seluruh meja makan hening selama beberapa detik. Rio memegang erat nampan itu lalu meletakkannya kembali di meja samping. Hati-hati, katanya. Pelayan itu menunduk. Maafkan saya, Mas. Dia mendongak. Rio melihat wajahnya. Waktu seolah berhenti. Suara-suara di restoran tiba-tiba menjadi jauh. Itu adalah wajah yang pernah ia lihat setiap pagi selama 3 tahun. Itu adalah orang yang pernah ia pikir akan bersamanya seumur hidup. Dewi Lestari, mantan istrinya. Rio tidak berkata apa-apa. Ia hanya berdiri di sana menatapnya. Dewi juga berdiri diam. Matanya sempat tertegun sesaat, tetapi kemudian cepat-cepat menunduk. Maaf, sudah mengganggu, katanya pelan. Saat itulah Rio baru menyadarinya. Seragam pelayan restoran itu cukup longgar, tetapi tetap tidak bisa menyembunyikan satu hal. Perutnya sudah besar, sangat besar. Seorang wanita hamil hampir 8 bulan. Jantung Rio terasa seperti diremas seseorang. Belum sempat ia berkata apa-apa, suara seorang pria terdengar dari belakang. Ada apa ini? Seorang pria berjas hitam berjalan cepat mendekat. Itu adalah Pak Budi, manajer restoran. Ia melihat nampan minuman lalu menatap Dewi.
Wajahnya langsung berkerut. Bagaimana caramu bekerja? Kata Pak Budi, dengan nada keras. Kamu tahu siapa pelanggan di meja ini? Dewi menunduk. Maaf, Pak. Maaf saja cukup. Kata Pak Budi sedikit lebih keras. Bagaimana kalau gelas anggur itu tumpah ke tamu? Meja-meja di sekitarnya mulai memperhatikan. Dewi berdiri diam. Tangannya dengan lembut diletakkan di perutnya. Rio melihat isyarat itu, kemarahan samar muncul di hatinya. Pak Budi masih melanjutkan. Sudah kubilang padamu, kalau merasa tidak kuat, lebih baik berhenti. Restoran ini bukan tempat untukmu belajar berjalan. Dewi berkata, pelan. Saya bisa. Bisa apa? Pak Budi mendengus. Lihat dirimu dengan perut sebesar itu masih mencoba jadi pelayan. Kalau terjadi apa-apa, siapa yang bertanggung jawab? Suasana di restoran menjadi tegang. Rio meletakkan tangan di sandaran kursi. Cukup. Suaranya tidak keras, tetapi cukup untuk membuat Pak Budi berhenti. Pak Budi berbalik, menyadari Rio, ia segera mengubah ekspresinya. Ah, Mas Rio, saya minta maaf. Hanya saja karyawan ini kurang hati-hati. Rio tidak menatap Pak Budi. Ia menatap Dewi. Matanya berhenti pada perut wanita itu. Perasaan aneh menjalar di punggungnya. Ia berkata, pelan. Dewi. Nama itu membuat Pak Budi terkejut. Dewi meremas tangannya. Mas Rio, sudah berapa lama saya bekerja di sini? Dewi tidak langsung menjawab, Pak Budi menyela. Dia baru beberapa minggu. Rio mengangguk ringan. Lalu ia bertanya, pertanyaan yang bahkan ia sendiri tidak yakin apakah seharusnya ia tanyakan atau tidak. Anak itu anak siapa? Orang-orang yang duduk di meja dekat situ hampir menahan napas. Dewi tidak mendongak. Ia hanya berkata sangat pelan, Mas Rio, tolong jangan bertanya di sini. Rio menatapnya. Tahun aku tidak bertemu kamu. 2 tahun. Lalu kamu pergi dari rumah mereka dengan sebuah koper kecil. Kamu bilang kamu mengenal pria lain, seorang WNI di Singapura. Kamu bilang kamu akan meninggalkan Indonesia. Rio masih ingat. Jelas malam itu. Ia berdiri di dapur. Tangannya memegang surat cerai. Ia bertanya padanya. Kamu bercanda, kan? Dewi hanya berkata satu kalimat. Aku butuh kehidupan lain. Rio menandatangani bukan karena ia percaya, tetapi karena ia ingin melihat apakah wanita itu akan berhenti. Tapi dia tidak berhenti. Ia melangkah keluar pintu dan menghilang dari hidupnya. Sejak itu, sampai sekarang, Rio belum pernah bertemu dengannya hingga malam ini. Dan sekarang dia berdiri di depannya hamil, bekerja sebagai pelayan di sebuah restoran. Rio menarik napas. Ia berbalik ke Pak Budi. Dia bekerja sampai jam berapa hari ini? Pak Budi sedikit bingung. Ah, mungkin sekitar jam 10. Rio mengangguk. Baiklah, saya akan kembali ke meja. Para mitra Jepang masih duduk di sana, tetapi mata mereka penuh rasa ingin tahu. Rio duduk. Salah satu dari mereka bertanya pelan, Anda mengenalnya? Rio menatap tumpukan kontrak di depannya. Ia berkata, Dial, mantan istri saya. Penerjemah mengulangi. Ketiga tamu saling pandang. Salah satu mengangguk kecil seolah mengerti bahwa cerita ini lebih rumit dari yang mereka kira. Rio memegang pulpen. Ia menandatangani kontrak. Semua orang bersalaman, acara penandatanganan selesai. Tetapi pikiran Rio sudah tidak di sana lagi. Sepanjang makan malam. Setelah itu, ia hampir tidak mendengar apa yang dikatakan siapapun. Sesekali ia melihat ke arah area pelayanan. Dewi masih bekerja. Ia bergerak pelan, sangat hati-hati. Terkadang ia harus berpegangan pada meja saat berdiri. Terlalu lama, tetapi ia tetap berusaha melanjutkan. Rio merasakan sesuatu mengganjal di dadanya. Ketika para mitra
Pergi, jam sudah hampir pukul 9.00. Rio berdiri. Ia langsung menuju kaunter pelayanan. Pak Budi melihatnya dan segera tersenyum ramah. Mas Rio, apakah ada yang tidak memuaskan malam ini? Rio bertanya. Dewi, di mana, Pak Budi? Menunjuk ke arah lorong menuju dapur. Mungkin dia ada di belakang. Rio tidak berkata apa-apa lagi. Ia melangkah lurus, melewati pintu ayun menuju area dapur. Suara wajan berdesis, suara kompor gas, suara koki memanggil pesanan terdengar. Tapi Dewi tidak ada di sana. Seorang karyawan menunjuk ke belakang. Dia sedang istirahat sebentar di gang belakang. Rio berjalan keluar pintu belakang. Gang di belakang restoran cukup gelap. Cahaya lampu kuning dari tiang listrik memantul ke lantai semen dekat dinding. Dewi sedang berdiri di sana. Ia bersandar ringan ke dinding. Satu tangan diletakkan di perutnya. Sepertinya ia berusaha mengatur napas. Rio mendekat, suara langkah kakinya membuat wanita itu berbalik. Ketika melihatnya, ia sedikit tertegun. Tidak ada yang berkata apa-apa selama beberapa detik. Akhirnya Rio memecah keheningan. Kamu pura-pura tidak mengenal kita? Dewi menggelengkan kepala pelan. Tidak. Kalau begitu katakan padaku. Rio menatap lurus ke matanya. Anak itu anak siapa? Dewi terdiam. Angin sepoi-sepoi berembus melalui gang. Dari dalam restoran, suara musik masih terdengar. Beberapa saat kemudian, ia berkata, "Bukan anakmu." Rio tersenyum tipis. Senyuman tanpa sedikit pun kegembiraan. "Kamu pikir aku akan percaya begitu saja?" Dewi menunduk. Percaya atau tidak, itu tidak penting. Rio melangkah sedikit, lebih dekat. Ia melihat jelas retakan di tangan wanita itu, kapalan, bekas-bekas pekerjaan berat. Ia teringat wanita yang pernah hidup bersamanya, yang selalu merawat setiap pot tanaman di balkon. Dengan hati-hati, yang pernah berkata bahwa ia tidak suka bau bahan kimia pembersih. Sekarang tangannya penuh retakan. Rio berkata pelan, "Dulu kamu hidup lebih baik dari ini." Dewi tersenyum tipis, senyuman lelah. "Itu masa lalu." Rio menatapnya, sesuatu dalam dirinya mulai berubah. Ia berkata, "Aku akan mencari tahu kebenarannya." Dewi mendongak, di matanya tersirat sedikit kekhawatiran. "Mas Rio," tapi Rio sudah berbalik. Ia berjalan keluar dari gang, meninggalkan Dewi berdiri di sana. Satu tangan memegang perutnya, matanya penuh kecemasan. Keduanya tidak tahu bahwa pertemuan malam ini hanyalah awal dari kebenaran yang jauh lebih besar. Malam itu, setelah meninggalkan gang di belakang restoran, Rio Aditya mengemudi, mengelilingi beberapa jalan pusat Jakarta tanpa tahu kemana ia pergi. Lampu jalan memanjang membentuk garis-garis cahaya kuning di kaca mobil. Kota itu masih ramai seperti biasa. Setiap malam, tetapi di benaknya hanya ada satu gambar, Dewi dan perut hamilnya. Rio meremas tangannya di kemudi tahun. Selama 2 tahun itu ia telah berusaha melupakannya, melupakan segala sesuatu yang berhubungan dengannya, tetapi hanya dengan sekali melihatnya lagi, semua ingatan seolah terbuka begitu saja. Ia menghentikan mobilnya di depan sebuah kafe langganan di sudut Jalan Sabang. Tempat ini pernah menjadi tempat ia dan Dewi sering singgah setelah bekerja. Rio duduk di mobil selama beberapa menit lalu. Ingatan mulai kembali ke masa lalu. 3 tahun lalu, perusahaan Rio saat itu hanya sebuah kantor kecil yang disewa di sebuah gedung tua di Jakarta Selatan. Ia baru saja keluar dari lift ketika ia melihat Dewi duduk di kursi plastik di depan pintu kantor. Ia memegang 2 gelas kopi kertas. Melihatnya, ia mengangkat 1 gelas. "Mas Rio, kopi pagi." Rio tertawa. "Kamu datang lebih awal dariku lagi." Dewi mengangkat bahu. "Aku takut kamu lupa sarapan lagi." Rio membuka pintu kantor. Di dalamnya hanya ada 3 meja kerja, buah mesin fotokopi tua, dan sebuah lemari arsip.
Perusahaan. Propertinya saat itu masih sangat kecil, hanya memiliki 5 karyawan. Dewi meletakkan kopi di mejanya. Aku baru saja memeriksa ulang daftar biaya proyek. Tangerang, Rio menatapnya. Kamu membantu pekerjaanku lagi? Dewi tersenyum. Aku kan istrimu. Dia mengucapkan kalimat itu dengan sangat alami. Seolah itu adalah hal yang paling jelas di dunia. Sebenarnya Dewi tidak bekerja secara resmi di perusahaan. Ia adalah karyawan akuntansi untuk sebuah perusahaan ekspor, impor. Tetapi hampir setiap hari ia singgah ke kantor Rio. Terkadang membawa makanan, terkadang membantunya memeriksa data, terkadang ia hanya duduk di sana, mengerjakan pekerjaannya sendiri. Tetapi, hanya dengan adanya dia di sana, Rio selalu merasa semuanya lebih mudah. Ia masih ingat suatu malam. Tidak lama setelah itu, Rio duduk di kantor menatap layar komputer dengan ekspresi tegang. Dewi duduk di depannya. Kamu masih belum bisa mendapatkan dana untuk proyek ini? Tanyanya. Rio menghela napas. Kurang, sekitar 2 miliar. Dewi terdiam sejenak. Lalu ia berdiri. Tunggu sebentar. Ia meninggalkan kantor. Sekitar 1 jam. Kemudian, ia kembali. Di tangannya ada sebuah tas kecil. Dewi meletakkannya di meja. Rio membukanya. Di dalamnya ada kotak perhiasan. Ia menatapnya. Apa yang kamu lakukan? Dewi berkata pelan. Aku baru saja menjual beberapa perhiasan. Ini. Rio membuka kotak. Di dalamnya ada gelang emas yang diberikan ibunya saat pernikahan. Juga sepasang anting yang ia beli untuknya. Rio segera menutup kotak itu. Jangan. Dewi menatapnya. Kamu butuh uang untuk proyek. Kamu tidak bisa mengambil dariku. Dewi tersenyum tipis. Kamu ini bodoh sekali. Ia menarik kursi, mendekat padanya. Uangku juga uang keluarga kita. Rio menatapnya. Tapi itu perhiasan pernikahanmu. Dewi berkata, perhiasan tidak sepenting masa depanmu. Lalu ia menambahkan satu kalimat. Suatu hari nanti kalau perusahaanmu sudah besar, belikan aku yang lebih bagus. Ya, Rio ingat jelas. Perasaan saat itu, hatinya dipenuhi rasa terima kasih. Ia menggenggam tangannya. Aku janji. Dewi tersenyum. Itu sudah cukup. 2 tahun kemudian, perusahaan Rio mulai berkembang. Proyek Tangerang berhasil, perusahaannya meluas, kantor baru pindah ke Jakarta Pusat. Tetapi, sejak saat itu, Rio mulai lebih sibuk. Rapat-rapat yang panjang, perjalanan, bisnis yang terus-menerus, panggilan telepon tengah malam. Ada hari-hari ia pulang ke rumah pukul 2 pagi. Dewi masih terjaga. Ia duduk di sofa menonton televisi. Ketika mendengar suara pintu terbuka, ia berbalik. Kamu sudah pulang? Rio meletakkan tasnya. Ya, Dewi. Berdiri. Mau kuhangatkan makanan untukmu? Rio melambaikan tangan. Aku sudah makan dengan mitra bisnis. Ia mengangguk. Kalau begitu, istirahatlah lebih awal. Rio masuk ke kamar tidur. Ia tidak menyadari bahwa Dewi telah menatapnya sangat lama. Lalu suatu malam, Rio pulang lebih awal dari biasanya. Apartemen gelap, lampu ruang, tamu menyala. Dewi sedang duduk di meja makan. Di depannya ada setumpuk kertas. Ia mendongak ketika ia masuk. Matanya sangat aneh. Kamu sudah pulang? Rio melepas jasnya. Ya, rapat selesai lebih cepat hari ini. Ia duduk. Ada apa, Dewi? Mendorong tumpukan kertas ke arahnya. Tolong tanda tangani ini untukku. Rio membukanya. Ia melihat 2 kata, surat cerai. Rio mengira ia salah lihat. Ia membalik lagi. Dewi, apa ini? Dia berkata dengan sangat tenang. Aku ingin bercerai. Rio tertawa. Tawa yang tidak bisa dipercaya. Kamu bercanda, kan? Dewi tidak tertawa. Ia hanya berkata, aku serius.
Rio menatapnya tajam. Alasannya, Dewi menarik napas. Aku mengenal seseorang. Rio tidak berkata apa-apa. Ruangan itu hening sampai suara jam dinding terdengar jelas. Rio bertanya lagi. Apa katamu? Aku mengenal seseorang. Suara Dewi sangat pelan. Dia WNI, tinggal di Singapura. Rio bangkit, berdiri. Kursi di belakangnya membentur. Dinding. Kamu pikir aku akan percaya? Ini? Dewi menatap meja. Dia ingin aku ikut dengannya ke sana. Rio berjalan, mengelilingi meja, menatapnya. Dewi tidak mendongak. Rio berkata lebih keras. Lihat aku. Dia akhirnya mendongak. Matanya merah. Rio berkata, kamu pikir aku sebodoh itu? Sampai percaya ini. Dewi gemetar pelan, tetapi ia tetap berkata, aku butuh kehidupan lain. Rio menatapnya. Ia berusaha mencari di matanya sebuah tanda. Sedikit keraguan, sedikit penyesalan. Sesuatu yang menunjukkan bahwa ia berbohong. Tetapi Dewi hanya duduk di sana. Diam. Rio memegang pulpen. Ia menatap kertas. Itu untuk waktu yang lama. Ia menandatangani. Pulpen berhenti. Ia meletakkannya. Ia menandatangani. Dewi memejamkan mata perlahan. Rio berkata, tapi aku bertanya padamu untuk terakhir kalinya. Ia menatap lurus ke arahnya. Kamu benar-benar ingin pergi? Dewi tidak menjawab. Setetes air mata jatuh ke meja, tetapi ia tidak berkata apa-apa. Rio tersenyum tipis. Baiklah, ia bangkit. Dewi berdiri. Ia menarik koper kecil dari sudut ruangan. Rio menatap koper itu. Kamu sudah mempersiapkan ini sebelumnya? Dewi tidak menjawab. Ia menarik koper ke pintu. Sebelum membuka pintu, ia berhenti sejenak. Tetapi kemudian ia tetap melangkah keluar. Pintu tertutup. Suara klik yang sangat pelan. Tetapi bagi Rio, suara itu seperti sesuatu yang baru saja pecah di dalam hatinya. Rio meninggalkan apartemen. Ia pindah ke rumah lain. Ia tenggelam dalam pekerjaan, bekerja siang dan malam. Proyek satu menyusul proyek lainnya. Teman-teman bilang ia berubah, ia menjadi lebih dingin, lebih jarang tersenyum, lebih jarang berbicara. Rio selalu berpikir bahwa Dewi telah mengkhianatinya. Itu adalah satu-satunya cara baginya untuk bisa terus hidup. Tahun kemudian, ia bertemu dengannya lagi. Dalam seragam pelayan hamil, Rio duduk di mobil di depan kafe. Ia melihat orang-orang berlalu lalang. Di benaknya hanya ada satu pertanyaan. Jika ia benar-benar memiliki pria lain, lalu mengapa ia hidup seperti itu? Dan bayi itu Rio menatap langit malam. Ia berbisik, Dewi, sesuatu di hatinya mengatakan bahwa cerita tahun itu tidak sesederhana yang pernah ia pikirkan. Malam itu, setelah meninggalkan restoran, Rio Aditi tidak langsung pulang. Mobilnya melaju pelan menyusuri jalan-jalan terang di pusat Jakarta. Lalu lintas masih ramai seperti biasa. Suara klakson mobil bercampur dengan musik yang diputar dari bar-bar dan kafe-kafe di pinggir jalan. Tapi Rio hampir tidak mendengar apa-apa. Satu-satunya gambar yang terus berulang di benaknya adalah Dewi yang berdiri dalam seragam pelayan, menunduk di hadapan omelan manajer dan perut hamilnya. Rio telah berpikir ia akan lebih tenang ketika bertemu dengannya lagi. Setelah 2 tahun, ia percaya bahwa semua emosi telah mendingin, tetapi hanya dengan melihatnya, semuanya kembali kacau. Rio menghentikan mobil di sebuah persimpangan lampu merah. Ia teringat apa yang terjadi di gang belakang restoran. Dewi mengatakan bayi itu bukan anaknya. Kalimat itu terdengar terlalu rapi, terlalu dingin, tetapi tatapan matanya tidak. Rio sudah terbiasa melihat tatapan mata Dewi selama bertahun-tahun. Ia tahu kapan wanita itu berkata jujur dan kapan ia berusaha menyembunyikan sesuatu.
Lampu berubah hijau. Rio menginjak gas tetapi hanya melaju sebentar. Ia tiba-tiba memutar balik mobilnya. Ia tidak bisa begitu saja pergi. Setidaknya ia butuh jawaban yang jelas. Sekitar pukul 10 malam, Puri Anggrek restoran mulai sepi. Pengunjung. Rio memarkir mobil di seberang jalan. Ia berdiri dalam kegelapan beberapa menit, melihat melalui kaca besar restoran. Dewi masih bekerja. Ia berjalan perlahan di antara meja-meja. Terkadang ia harus berpegangan pada sandaran kursi ketika berdiri terlalu lama. Rio merasakan perasaan tidak nyaman di dadanya. Tahun lalu. Ia adalah wanita yang selalu penuh energi, selalu tertawa, selalu banyak bicara. Sekarang ia terlihat sangat lelah, sampai hanya dengan melihatnya saja terasa berat. Sekitar 15 menit kemudian, Dewi keluar dari pintu belakang restoran. Ia melepas celemeknya, melipatnya, lalu memasukkannya ke dalam tas. Setelah itu, ia berjalan menuju gang kecil di belakang. Rio mengikutinya. Gang itu jauh lebih gelap dari bagian depan. Hanya ada satu lampu kuning yang tergantung di tiang listrik. Dewi berdiri bersandar ke dinding. Satu tangan diletakkan di perutnya. Ia memejamkan mata beberapa detik, seolah berusaha mengambil napas. Rio mendekat. Suara sepatunya berderap pelan di lantai semen. Dewi membuka mata. Ketika melihatnya, ia sedikit terkejut. "Mas, Rio." Rio berhenti beberapa langkah darinya. Suasana di antara mereka terasa berat. Ia menatapnya dari kepala hingga kaki, seragam yang longgar, sepatu datar yang sudah usang, rambut diikat. Asal-asalan di belakang, tidak lagi ada gambaran wanita yang rapi seperti dulu. Rio berbicara lebih dulu. "Kamu sudah selesai bekerja?" Dewi mengangguk pelan. "Ya, kamu bekerja di sini sudah berapa lama? Berapa minggu?" Jawaban itu sangat singkat. Rio terdiam sejenak lalu. Ia bertanya langsung. "Anak itu anak siapa?" Dewi menunduk. "Aku sudah bilang, itu bukan anakmu." Rio tertawa. Tawa yang tidak sedikit pun gembira. "Kamu pikir aku akan percaya begitu saja?" Dewi tidak menjawab. Rio melangkah lebih dekat. "Dewi, kamu bilang kenal orang lain? Kamu bilang pergi ke Singapura?" "Iya." Menunjuk sekeliling. "Ini Singapuramu." Dewi meremas tangannya. Ia tidak mendongak. Rio melanjutkan, "Kamu hamil. 8 bulan jadi pelayan di restoran. Kamu pikir aku akan percaya bahwa kamu hidup bahagia dengan pria itu?" Dewi menarik napas. "Mas Rio, kamu tidak perlu tahu." Rio mengerutkan kening. "Apa maksudmu?" "Urusanku tidak ada hubungannya denganmu lagi." Rio menatapnya. "Tidak ada hubungannya." Ia mengulanginya. "Kita pernah suami istri." Dewi berkata sangat pelan. "Pernah saja." Rio tersenyum tipis. "Kamu benar pernah." Ia menatap perut wanita itu. "Tapi bagaimana jika anak itu anakku?" Dewi segera menggelengkan kepala. "Bukan." Jawaban itu terlalu cepat. Rio menatap lurus ke matanya. "Kamu berbohong." Dewi terdiam. Rio melanjutkan. "Aku hidup bersamamu 3 tahun. Aku tahu kapan kamu berbohong." Dewi memalingkan muka. "Percaya atau tidak, itu tidak penting." Rio menatap. Tangannya retakan di kulitnya, kapalan. Ia teringat sebuah hal kecil di masa lalu. Pernah sekali Dewi mencuci piring dengan sabun cuci piring yang baru dibeli. Hanya beberapa menit kemudian, tangannya sudah memerah. Ia mengeluh, "Aku benci bahan kimia ini." Rio tertawa dan berkata, "Biar aku saja yang mencuci." Sekarang, tangannya lagi-lagi penuh bekas bahan kimia. Rio merasakan sesuatu perih di dadanya. Ia bertanya, "Kamu tinggal di mana?" Dewi tidak menjawab. "Jakarta Barat," kata Rio. "Dewi
Mendongak, matanya sekilas terkejut. Rio melanjutkan, aku hanya menebak. Dewi menghela napas. Kamu tidak perlu peduli. Rio menatapnya. Dulu kamu hidup lebih baik dari ini. Dewi tersenyum tipis, senyuman lelah. Itu masa lalu. Rio berkata, kamu jual semua perhiasan pernikahan untuk membantuku membangun perusahaan. Kamu ingat? Dewi memejamkan mata perlahan. Jangan sebut-sebut itu. Kenapa? Karena itu tidak lagi berarti. Rio menatapnya sangat lama. Dewi, siapa yang sedang kamu lindungi? Pertanyaan itu membuatnya terdiam. Ia tidak berkata apa-apa. Rio melanjutkan, bukan pria yang kamu sebutkan waktu itu. Dewi menggelengkan kepala. Kamu terlalu banyak berpikir. Rio melangkah lebih dekat. Aku tidak akan pergi dari sini sampai kamu mengatakan yang sebenarnya. Dewi menatapnya, matanya lelah. Mas, Rio, tolong anggap saja aku orang jahat. Itu akan lebih mudah untukmu. Rio berdiri diam. Ia melihat di matanya sesuatu, bukan sikap dingin, melainkan ketakutan. Rio berkata perlahan. Kamu takut pada siapa? Dewi segera menggelengkan kepala. Tidak ada. Tapi, suaranya sedikit bergetar. Rio mengeluarkan ponselnya. Dewi segera mendekat. Apa yang kamu lakukan? Kata Rio. Aku akan menelepon seseorang. Aku akan mencari tahu apa yang terjadi. Dewi meraih pergelangan tangannya. Jangan. Rio menunduk melihat tangannya. Tangan yang kurus. Gemetar. Mas Rio katanya. Pelan. Ada hal-hal yang tidak seharusnya kamu tahu. Rio menatapnya. Sudah. Terlambat. Ia dengan lembut melepaskan tangannya. Aku akan menemukan kebenarannya. Dewi berdiri diam. Matanya penuh kekhawatiran. Rio berbalik, berjalan keluar dari gang. Sebelum naik mobil, ia berbalik menatapnya sekali. Lagi. Dewi masih berdiri di sana. Satu tangan diletakkan di perutnya. Bayangannya memanjang di bawah cahaya lampu kuning. Rio membuka pintu mobil. Ia tahu satu hal dengan sangat jelas. Jika ia pergi malam ini, mungkin ia tidak akan pernah tahu apa yang terjadi 2 tahun lalu. Rio duduk di kursi pengemudi. Ia mengambil ponselnya. Ia menelepon seseorang. Ponsel berdering 2 kali. Suara pria yang familiar terdengar. Rio, Adi, kamu sedang sibuk? Ada apa? Rio menatap ke arah gang untuk terakhir kalinya. Lalu ia berkata, aku butuh kamu bantu menyelidiki seseorang. Dewi Lestari di ujung telepon. Sana, Adi terdiam beberapa detik. Mantan istrimu, kata Rio. Ya, ada. Apa? Rio menatap jalan di depannya. Ia memikirkan cerita 2 tahun lalu. Ia berhenti lalu melanjutkan. Tidak seperti yang pernah aku kira. Keesokan paginya, Jakarta terbangun dalam sinar matahari. Pagi yang lembut. Warung kopi pinggir. Jalan sudah mulai ramai. Suara sepeda, motor saling bersahutan melintas di setiap jalan yang familiar. Rio Aditya duduk di kantornya di lantai 12 gedung di Jakarta Pusat. Jendela kaca besar di belakangnya menghadap ke seluruh pusat kota. Di meja terhampar setumpuk berkas yang setengah terbuka, tetapi Rio hampir tidak bisa membaca satu baris pun. Di benaknya hanya ada satu pertanyaan. Bagaimana Dewi hidup selama 2 tahun? Terakhir, pintu ruangan diketuk 2 kali. Masuk. Adi Pradana masuk. Adi adalah sahabat Rio sejak kuliah. Setelah itu ia menjadi pengacara, membuka kantor sendiri, tetapi masih sering bekerja sama dengan perusahaan Rio dalam masalah hukum. Adi meletakkan tasnya di kursi. Kamu meneleponku terburu-buru. Ada apa? Rio mendorong kursi putar, mendekat ke meja. Kamu masih ingat, Dewi? Adi sedikit mengangkat alis. Mantan istrimu? Rio mengangguk. Aku
bertemu dengannya tadi malam. Adi duduk. Di mana? Restoran Puri Anggrek. Adi menunggu. Rio melanjutkan. Dia bekerja sebagai pelayan. Adi terdiam beberapa detik. Benarkah? Rio mengangguk. Dia hamil. Adi sedikit bersandar di kursi. Ini kedengarannya tidak sederhana. Rio menatap keluar jendela kaca. Dia bilang, anak itu bukan anakku, tapi aku tidak percaya. Adi melipat tangan. Kamu ingin aku menyelidiki? Rio mengangguk. Aku perlu tahu bagaimana dia hidup selama 2 tahun terakhir, di mana dan apa yang dia lakukan. Adi menatapnya. Rio, mungkin dia benar-benar punya orang lain. Rio berkata pelan. Mungkin, tapi aku tetap ingin tahu. Adi berpikir beberapa detik, lalu ia berdiri. Baiklah, beri aku waktu sehari. Sore harinya, Adi duduk di mobil di sebuah gang kecil di Jakarta Barat. Gang itu sempit. Di kedua sisinya, berjejer rumah kontrakan yang rapat. Kabel listrik berseliweran di atas kepala. Suara anak-anak bermain di halaman terdengar. Adi melihat ke kertas. Di tangannya alamat kamar sewa Dewi. Ia turun dari mobil. Seorang ibu kos sedang duduk di depan pintu mengipasi diri. Adi mendekat dan menyapa. Ibu itu menatapnya. Cari siapa, nak? Saya mencari kamar Mbak Dewi Lestari. Ibu kos mengangguk. Kamar nomor tuh. Dia sudah berangkat kerja. Adi bertanya, sudah lama dia tinggal di sini? Hampir 2 tahun? Adi sedikit terkejut. Selama itu, ibu kos menganggap bekerja sepanjang hari, hamil pun masih kerja. Adi bertanya, dia bekerja apa? Dulu mencuci piring di warung makan, sekarang pelayan restoran. Ibu kos menghela napas. Kasihan sekali. Perutnya sudah besar tapi masih harus bekerja. Adi berterima kasih pada ibu itu lalu kembali ke mobil. Ia duduk di kursi. Pengemudi membuka laptop. Beberapa data bank mulai muncul di layar. Transaksi kecil transfer uang secara rutin setiap bulan. Penerima Pak Herman, Pak Rudi. Adi mengerutkan kening. Kedua nama ini tidak asing. Keduanya pernah menjadi saingan Rio dalam proyek properti besar di Tangerang 2 tahun lalu. Proyek yang dimenangkan oleh perusahaan Rio. Adi terus memeriksa riwayat transaksi. Jumlah uangnya tidak besar setiap kali, tetapi berlangsung hampir 2 tahun. Ia mengangkat telepon Rio di ujung telepon. Sana. Rio segera menjawab. Sudah ada kabar? Adi berkata, kamu sebaiknya duduk dulu. Rio terdiam beberapa detik. Aku sudah duduk. Adi menatap layar. Dewi sama sekali tidak meninggalkan Indonesia. Rio tidak berkata apa-apa. Adi melanjutkan. Dia tinggal di kosan di Jakarta Barat hampir 2 tahun. Rio menghela napas. Ada lagi. Dia melakukan banyak pekerjaan, mencuci piring, bersih-bersih, sekarang pelayan. Di ujung telepon sana. Rio terdiam sangat lama. Adi melanjutkan, dan ini dia rutin mentransfer uang untuk 2 orang, Pak Herman dan Pak Rudi. Keheningan panjang terjadi. Rio berkata pelan. Herman dan Rudi. Benar. Rio meremas erat ponselnya. 2 orang itu. 2 tahun lalu proyek lahan di Tangerang adalah persaingan yang sangat besar. Perusahaan Rio menang, tetapi Herman dan Rudi kehilangan sejumlah uang yang sangat besar. Sebelum semuanya berakhir, mereka pernah berkata satu kalimat kepada Rio, akan ada saatnya kamu membayar harga. Rio bertanya, berapa banyak uang? Adi melihat ke tabel statistik. Tidak banyak. Setiap kali, tapi sudah hampir 2 tahun. Rio, jadi itu berarti Adi mengangguk. Meskipun Rio tidak melihatnya. Aku pikir, dia membayar mereka, tapi alasannya aku belum yakin. Rio berdiri dari kursi, jantungnya berdebar kencang. Aku ingin bertemu mereka. Adi berkata, tunggu, sebentar, aku masih memeriksa. Rio
bertanya, "Ada apa lagi?" Adi melihat ke folder yang baru dibuka. Di dalamnya ada rekaman panggilan. Ia memutar suara. Seorang pria terdengar. "Ingat, kirim uang tepat waktu. Kalau tidak, mantan suamimu akan mendapat masalah." Adi mematikan file. Ia berkata ke telepon, "Rio, kamu harus dengar ini." Malam itu, Rio duduk di kantor Adi. Speaker kecil di meja memutar rekaman suara. Suara pria dingin terdengar. "Asal kamu meninggalkannya, jangan pernah kembali, maka semuanya akan baik-baik saja." Setelah itu adalah suara Dewi. Sangat pelan. "Aku sudah bercerai." Suara pria itu tertawa pelan. "Baguslah kalau begitu." Rekaman suara berakhir. Ruangan hening. Rio duduk tak bergerak. Kedua tangannya meremas erat. Adi berkata, "Aku pikir semuanya sudah jelas." Rio menatap meja. "Dia menceraikanku." "Iya," berkata pelan, "bukan karena ada orang lain." Adi mengangguk, "Tapi karena mereka memaksa." Rio mendongak. "Dia membayar mereka agar mereka tidak melakukan apa-apa padaku." Adi menghela napas. "Sepertinya begitu." Rio berdiri. Ia berjalan ke jendela. Di luar adalah cahaya lampu kota di malam hari. 2 tahun. Selama 2 tahun itu, ia telah berpikir Dewi mengkhianatinya. Ia berpikir wanita itu meninggalkannya demi pria lain. Padahal kenyataannya dia bekerja keras, tinggal di kamar sewa kecil dan membayar untuk melindunginya. Rio memejamkan mata, perasaan berat memenuhi dadanya. Adi berkata di belakangnya, "Rio, apa yang akan kamu lakukan?" Rio membuka mata. Tatapannya telah berubah. Tidak ada lagi kebingungan tadi. Hanya tersisa satu hal, tekad. Ia berbalik. "Besok aku akan menemui Dewi." Adi bertanya, "Bagaimana dengan 2 orang itu?" Rio berkata, "Itu nanti saja." Ia mengambil kunci mobil. Pertama-tama, Rio berhenti sejenak. Dia harus tahu bahwa kali ini ia menatap lurus ke arah Adi. Dia tidak perlu berjuang sendirian lagi. Malam itu, setelah meninggalkan kantor Adi, Rio Aditi tidak pulang ke rumah. Ia mengemudi mengelilingi beberapa jalan yang familiar, lalu berhenti di tempat parkir di tepi Sungai Ciliwung. Angin malam berembus lembut melalui jendela yang sedikit terbuka membawa aroma air dan kelembaban kota. Rio duduk diam di mobil. Di kepalanya masih terngiang rekaman suara yang baru saja Adi putar. "Ingat, kirim uang tepat waktu. Kalau tidak, mantan suamimu akan mendapat masalah." Suara dingin itu seolah berulang tanpa henti. Rio meremas erat tangannya. 2 tahun. Selama 2 tahun itu, ia percaya bahwa Dewi mengkhianatinya. Ia berpikir wanita itu pergi demi pria lain. Ia telah meyakinkan dirinya sendiri bahwa wanita itu tidak lagi peduli padanya. Tetapi sekarang, kenyataannya sama sekali berbeda. Dewi pergi untuk melindunginya. Rio menunduk. Kedua tangannya bertumpu di kemudi. Perasaan berat memenuhi dadanya. Ia teringat tadi malam. Dewi berdiri di gang di belakang restoran. Satu tangan diletakkan di perutnya. Matanya penuh kekhawatiran ketika ia mengeluarkan ponselnya. Saat itu ia tidak mengerti. Sekarang ia mengerti. Wanita itu tidak takut padanya. Ia takut pada orang lain. Rio memejamkan mata. Di benaknya muncul gambaran lain. Suatu pagi bertahun-tahun yang lalu, Dewi berdiri di dapur, mengikat rambutnya rapi ke belakang. Ia berbalik menatapnya. "Mas Rio, kamu sudah sarapan?" Rio saat itu sedang sibuk membaca dokumen proyek. "Belum." Dewi meletakkan semangkuk mie panas di depannya. "Makanlah, lalu lanjutkan pekerjaanmu." Rio tertawa. "Kamu ini seperti ibuku saja." Dewi mengerutkan kening. "Aku masih muda sekali." Rio tertawa.
Ia masih ingat jelas senyuman itu. Dan sekarang wanita itu hidup di kamar sewa sempit di Jakarta Barat. Hamil, bekerja keras. Semua itu hanya untuk melindunginya. Rio membuka mata. Ia mengeluarkan ponselnya dan menelepon Adi. Ponsel hanya berdering sekali. Rio. Rio berkata terus terang, aku ingin bertemu Herman dan Rudy. Adi terdiam beberapa detik. Apa yang akan kamu lakukan? Rio berkata pelan. Aku ingin mendengar langsung dari mulut mereka. Adi menghela napas. Aku sedang mengumpulkan bukti tambahan. Jangan lakukan sesuatu yang gegabah. Rio menatap sungai yang gelap di depannya. Aku tidak gegabah. Aku hanya ingin tahu semua kebenarannya. Adi berkata, baiklah, aku akan mengaturnya. Rio mematikan telepon. Ia duduk di mobil. Beberapa menit lagi lalu menyalakan mesin. Tetapi alih-alih pulang ke rumah, ia mengemudi menuju Jakarta Barat. Hampir pukul 11.00 malam, Gang Dewi tinggal masih dihiasi beberapa lampu. Beberapa pintu kamar sewa masih terbuka. Suara televisi terdengar dari suatu tempat. Rio memarkir mobil agak jauh. Ia tidak masuk. Ia hanya berdiri di ujung gang melihat deretan kamar sewa yang usang di depannya. Sesosok orang sedang duduk di depan kamar nomor 2. Itu adalah ibu kos. Ia sedang mengipasi diri sambil menatap langit malam. Rio mendekat. Ibu itu menatapnya. Cari siapa, nak? Rio berkata pelan. Saya mencari Dewi. Ibu itu mengangguk. Dia belum pulang kerja. Rio bertanya, dia biasanya pulang jam berapa? Sekitar tengah malam. Ibu itu menatapnya lebih saksama. Kamu kenal dia? Rio ragu. Sejenak lalu berkata, saya kerabatnya. Ibu kos mengangguk-angguk. Anak itu baik sekali tapi kasihan. Rio terdiam. Ibu itu melanjutkan. Dia hamil tapi terus bekerja. Sudah kusuruh dia istirahat. Dia bilang harus cari uang. Rio bertanya, uang untuk apa, ibu itu? Mengangkat bahu. Aku juga tidak tahu. Hanya saja setiap bulan dia mengirim uang kepada seseorang. Rio menatap lantai semen. Semuanya mulai cocok. Ibu kos berkata, kalau kamu kerabatnya, suruh dia istirahat. Melihatnya begitu, aku juga merasa iba. Rio mengangguk, pelan. Ya, ia berbalik berjalan keluar dari gang. Tetapi baru 2 langkah berjalan, ia tiba-tiba berhenti. 1. Tangannya terangkat ke dahi. Rio segera menyadari. Kamu kenapa? Dewi menggelengkan kepala. Tidak, apa-apa. Tapi suaranya melemah. Ia berpegangan pada dinding. Rio mendekat. Dewi. Ia memejamkan mata beberapa detik, hanya sedikit pusing. Rio menatap lebih saksama. Di bawah lampu jalan, wajahnya terlihat sangat pucat. Keringat kecil muncul di dahinya. Rio merasakan jantungnya tercekat. Kamu baik-baik saja. Dewi bernapas pelan. Kepalaku sakit. Ia mengangkat tangan memijat pelipisnya. Kepalaku sakit sekali. Rio teringat apa yang pernah dikatakan dokter kepadanya tentang kehamilan seorang teman. Sakit kepala parah, pusing, bengkak di tangan dan kaki, firasat dingin menjalar di punggungnya. Sudah berapa lama kamu begini? Dewi membuka mata. Tatapannya mulai kabur. Sudah beberapa hari, Rio hampir tidak percaya telinganya. Beberapa hari? Dewi berusaha tersenyum. Aku pikir hanya lelah. Ia mencoba melangkah lagi, tetapi kakinya tiba-tiba lemas. Rio dengan cepat menopangnya. Hati-hati, Dewi bersandar padanya. Napasnya lebih cepat. Mas Rio, kepalaku sakit sekali. Rio meletakkan tangan di bahunya. Lihat aku. Tetapi Dewi menggelengkan kepala. Aku tidak bisa melihat dengan jelas. Jantung Rio berdebar kencang. Tidak bisa melihat dengan jelas kata-kata itu. Mengingatkannya pada percakapan lama. Setahun yang lalu, dalam sebuah makan
malam dengan mitra bisnis, seorang dokter kandungan pernah bercerita tentang tanda-tanda bahaya kehamilan. Preeklamsia, sakit kepala parah, penglihatan kabur, tekanan darah tinggi. Jika tidak ditangani tepat waktu, Rio tidak berani melanjutkan berpikir. Ia segera mengeluarkan ponselnya. Kita harus ke rumah sakit. Dewi segera meraih tangannya. Jangan. Rio terkejut. Apa? Katamu? Tidak perlu, Mas Rio. Ia menggelengkan kepala. Aku hanya perlu istirahat sebentar. Rio menatapnya tidak percaya. Kamu tidak bisa melihat dengan jelas. Kepalamu sakit. Kamu pikir itu masalah kecil? Dewi bernapas, terengah-engah. Aku tidak ingin merepotkanmu. Rio hampir marah. Merepotkan? Katanya sedikit lebih keras. Kamu pikir aku peduli karena terganggu? Dewi menatapnya. Tatapannya semakin kabur. Mas Rio, katanya sangat pelan. Urusanku, kamu tidak perlu menanggungnya. Rio tidak berkata apa-apa. Ia menekan nomor ponsel baru saja terhubung. Ia langsung berkata, aku butuh ambulans. Ia menyebutkan alamatnya dengan sangat cepat. Wanita, hamil sekitar 8 bulan, sakit kepala, parah, pusing, penglihatan kabur. Ia mengakhiri panggilan. Dewi menatapnya, kamu tidak perlu. Rio memotongnya. Tenang sedikit, suaranya berat tapi tegas. Dewi tidak berkata apa-apa lagi. Ia bersandar di bahunya. Napasnya masih terengah-engah. Rio merasakan jelas. Tubuhnya sedikit gemetar. Ia belum pernah melihat Dewi selemah ini. 2 tahun terakhir, ia telah menghadapi semuanya sendirian, tetapi sampai saat ini ia masih berusaha terlihat kuat. Rio berkata pelan, ambulans akan datang. Dewi memejamkan mata. Mas Rio, ya kalau mereka tahu aku bertemu kamu. Rio tahu siapa yang ia bicarakan. Pak Herman, Pak Rudi. Ia berkata dengan yakin mereka tidak akan bisa melakukan apa-apa lagi. Dewi menggelengkan kepala. Kamu tidak mengerti mereka? Rio menatapnya. Aku mengerti dan aku akan menyelesaikannya. Dewi ingin mengatakan sesuatu, tetapi ia tiba-tiba terdiam. Tubuhnya sedikit miring. Dewi Rio menahannya. Ia membuka mata, tetapi tatapannya sudah sangat lemah. Aku mual. Rio menopangnya duduk di tangga terdekat. Ia merasakan jantungnya berdebar kencang. Menit-menit menunggu. Ambulans terasa sangat panjang. Akhirnya, dari jauh terdengar suara sirene, lampu merah biru berkedip di ujung gang. Ambulans berhenti. 2 petugas medis berlari turun. 2 orang di sini. Rio mengangguk. Sepertinya dia preeklamsia. Salah satu segera memeriksa tekanan darah. Beberapa detik kemudian, ia menatap rekannya. Tekanan darahnya sangat tinggi. Ia berbalik ke Rio. Kami harus membawanya ke rumah sakit sekarang. Rio mengangguk. Ayo. Mereka meletakkan Dewi di brangkar. Ia masih sadar tetapi sangat lemah. Ketika brangkar didorong ke ambulans, Dewi meraih tangan Rio. Mas Rio. Rio menunduk. Aku di sini. Dia berbisik, jangan lakukan apa-apa pada mereka. Rio menatapnya. Kamu masih mengkhawatirkanku? Dewi tidak berkata apa-apa lagi. Ia memejamkan mata. Pintu ambulans tertutup. Mobil melaju di malam hari. Rio duduk di samping brangkar. Suara mesin monitor detak jantung terdengar teratur. Ia menatap Dewi. Satu pikiran tunggal muncul di benaknya. 2 tahun terakhir, ia telah salah paham tentang wanita itu. Tetapi mulai saat ini, ia tidak akan membiarkan siapapun menyakitinya lagi. Apapun risikonya, ambulans melaju kencang menyusuri jalan-jalan malam Jakarta. Suara sirene ambulans terdengar terus-menerus, membelah arus kendaraan yang jarang saat menjelang tengah malam. Rio Aditya duduk di samping brangkar, matanya tidak lepas dari Dewi. Seorang petugas medis sedang memeriksa tekanan darahnya.
Lagi. Alat pengukur berbunyi pelan. Lalu, menampilkan angka yang membuat petugas itu sedikit mengerutkan kening. Ia berbalik ke rekannya. Tekanan darahnya masih sangat tinggi. Yang lain mengangguk langsung ke rumah sakit Bunda, Jakarta. Rio menggenggam lembut tangan Dewi. Tangannya lebih dingin dari biasanya. Dewi. Ia membuka mata dengan sangat lambat. Tatapannya kabur seolah berusaha fokus. Mas Rio, aku di sini. Ia bernapas terengah-engah. Aku terlalu merepotkanmu. Rio hampir ingin tertawa, tetapi tenggorokannya tercekat. Jangan bilang begitu. Dewi menatapnya sejenak, lalu berbisik, aku takut. Rio meremas tangannya. Tidak ada apa-apa, tetapi ia sendiri tidak yakin. Ambulans berbelok, masuk ke gerbang rumah sakit Bunda, Jakarta. Lampu putih area gawat darurat menerangi seluruh halaman. Pintu mobil terbuka. Dua perawat dengan cepat mendorong berangkar turun. Pasien hamil, 8 bulan. Tekanan darah tinggi, sakit, kepala parah, penglihatan kabur, kata seorang petugas gawat darurat dengan cepat kepada dokter jaga. Dokter mengangguk, segera bawa ke ruang pemeriksaan. Rio berlari mengikuti di belakang. Koridor rumah sakit terang, benderang, bau disinfektan menyengat. Dewi didorong ke sebuah ruang pemeriksaan kecil. Seorang dokter wanita, berusia sekitar 40 tahun masuk. Keluarga, pasien. Rio berdiri tepat di depan pintu. Saya dokter bertanya cepat. Hamil, berapa minggu? Rio sedikit canggung. Sekitar 8 bulan. Dokter berbalik ke Dewi. Ibu sakit kepala sudah berapa lama? Dewi berusaha menjawab. Beberapa hari. Dokter melihat ke papan tekanan darah lalu berbalik ke perawat. Siapkan pemeriksaan lab dan USG segera. Rio berdiri di sudut ruangan. Ia merasa benar-benar tidak berdaya, hanya bisa melihat seorang perawat mendekat kepadanya. Anda suami pasien? Rio berhenti sejenak. Saya. Ia tidak tahu harus menjawab apa, tetapi akhirnya ia berkata, saya kerabatnya. Perawat mengangguk, tolong tunggu di luar. Rio berjalan keluar ke koridor. Pintu ruangan tertutup. Suara mesin di dalamnya terdengar samar. Ia bersandar di dinding. Semuanya terjadi terlalu cepat. Hanya beberapa jam sebelumnya ia masih berbicara dengan Dewi di gang kecil. Sekarang wanita itu terbaring di ruang gawat darurat. Rio mengeluarkan ponselnya. Ia menelepon Adi. Adi langsung mengangkat. Rio berkata terus terang, Dewi di rumah sakit. Dia mungkin preeklamsia. Adi terdiam sejenak. Kamu di mana? Rumah sakit Bunda Jakarta. Baiklah, aku segera ke sana. Rio mematikan telepon. Ia duduk di kursi logam di koridor. Waktu berjalan lambat dengan tidak menyenangkan. Sekitar 20 menit kemudian, pintu ruangan terbuka. Dokter wanita keluar. Rio segera berdiri. Bagaimana keadaannya? Dokter menatapnya. Dia menderita preeklamsia berat. Jantung Rio berdebar kencang. Berbahaya. Dokter mengangguk pelan. Tekanan darahnya sangat tinggi. Jika tidak ditangani tepat waktu, baik ibu maupun bayi bisa dalam bahaya. Rio merasa kakinya sedikit lemas. Dokter melanjutkan. Kami harus melakukan operasi sesar darurat. Rio bertanya. Sekarang, secepat mungkin. Rio menarik napas dalam-dalam. Dokter memberinya setumpuk kertas. Silakan tanda tangan. Di sini. Rio memegang pulpen, tangannya sedikit gemetar. Dokter, bagaimana peluangnya? Dokter menatapnya beberapa detik. Kami akan melakukan yang terbaik. Rio mengangguk. Ia menandatangani namanya. Tanda tangannya sedikit miring, tetapi ia tidak peduli. Dewi didorong keluar dari ruang pemeriksaan. Ia terbaring di berangkar. Matanya sedikit terbuka.
Ketika melihat Rio, ia memanggil pelan. Mas Rio. Rio mendekat. Ia menggenggam tangannya. Aku di sini. Dewi bernapas lemah. Maafkan. Aku. Rio mengerutkan kening. Maaf. Kenapa kamu tidak ingin membuatku khawatir? Rio menggelengkan kepala. Jangan bilang begitu. Dewi menatapnya. Di matanya masih ada kekhawatiran. Jangan lakukan apa-apa pada mereka. Rio tahu siapa yang ia bicarakan. Ia menunduk. Kamu fokus pada dirimu dulu. Pintu ruang operasi terbuka. Para perawat mendorong Brancar masuk. Sebelum pintu tertutup, Dewi masih menatap Rio. Tatapannya seolah ingin mengatakan sesuatu. Lalu pintu tertutup. Rio berdiri di sana. Lampu merah di depan ruang operasi menyala. Sebuah garis batas yang jelas. Ia tidak bisa melangkah melewatinya. Ia hanya bisa menunggu. Sekitar 15 menit kemudian, Adi berlari mendekat. Rio berbalik. Adi menatap pintu ruang operasi. Sedang dioperasi. Rio mengangguk. Adi menepuk bahunya pelan. Dokter di sini sangat ahli. Rio tidak berkata apa-apa. Ia hanya menatap pintu merah itu. Waktu berlalu menit demi menit, 30 menit, 40 menit. 1 jam, Rio berdiri lalu duduk. Lagi. Akhirnya pintu ruang operasi terbuka. Seorang perawat keluar lebih dulu. Rio segera berdiri. Dokter. Perawat itu tersenyum tipis. Kami sudah berhasil melahirkan bayinya. Jantung Rio terasa seperti berhenti. Bayi laki-laki. Tapi prematur jadi agak lemah. Rio bertanya. Dan ibunya? Perawat itu berkata, dokter masih menanganinya. Anda bisa melihat bayinya sebentar. Rio mengikutinya. Mereka berhenti di depan sebuah jendela kaca kecil. Di dalamnya adalah ruang perawatan bayi baru lahir. Seorang bayi sangat kecil terbaring di inkubator. Tubuh bayi itu hanya sedikit lebih besar dari telapak tangan orang dewasa. Kabel-kabel kecil terhubung ke dada bayi. Dada bayi itu naik turun dengan sangat cepat. Rio berdiri diam. Ia belum pernah melihat makhluk sekecil itu. Perawat itu berkata pelan. Bayinya sekitar lebih dari 2 kilogram tapi sangat sehat. Rio tidak melepaskan pandangannya dari bayi itu. Perasaan aneh muncul di hatinya. Bukan hanya rasa kasihan, bukan hanya tanggung jawab, melainkan sesuatu yang lebih dalam. Sebuah ikatan yang sangat sulit dijelaskan. Adi berdiri di belakang Rio. Rio tidak berbalik. Ia masih menatap bayi itu dan untuk pertama kalinya ia mengakui pada dirinya sendiri. Apapun yang dikatakan Dewi, ia percaya bahwa bayi ini adalah anaknya. Rio berbisik, halo, nak. Di belakangnya, pintu ruang operasi terbuka lagi. Seorang dokter keluar. Rio segera berbalik. Dokter melepas maskernya. Operasinya berhasil. Rio menghela napas, tapi dia masih perlu dipantau. Rio mengangguk. Terima kasih, dokter. Dokter menatapnya. Anda suami pasien. Rio berhenti sejenak lalu ia berkata, kami pernah suami istri. Dokter mengangguk. Bagaimanapun dia sangat beruntung. Kalau saja terlambat, sedikit lagi. Ia tidak menyelesaikan kalimatnya. Rio mengerti. Ia berbalik, menatap melalui jendela kaca sekali lagi. Bayi itu masih terbaring di inkubator, kecil mungil, tetapi berusaha bernapas setiap detaknya. Rio meremas tangan. Di hatinya saat ini hanya ada satu pikiran tunggal. Orang-orang yang telah membuat Dewi harus menanggung. Semua ini akan membayar harganya. Malam itu, koridor di depan ruang perawatan. Bayi baru lahir masih terang benderang. Rio Aditya berdiri diam di depan jendela kaca besar, melihat ke dalam. Di inkubator, bayi kecil itu terbaring. Tenang, dadanya naik turun cepat, mengikuti setiap napas. Kabel-kabel
kecil terhubung ke mesin monitor yang mengeluarkan suara bip teratur. Rio, belum pernah berada di ruangan seperti ini. Di sini tidak ada jas, tidak ada negosiasi, tidak ada kontrak ratusan miliar. Hanya ada makhluk-makhluk kecil yang berusaha meraih kehidupan. Adi berdiri di sampingnya dalam diam. Beberapa saat kemudian, Adi berbicara, "Kamu baik-baik saja?" Rio masih menatap bayi itu. "Entahlah," katanya sangat pelan. Ia belum pernah berpikir akan menjadi ayah dalam keadaan seperti ini. Adi melipat tangan. "Kamu yakin itu anakmu?" Rio tidak langsung menjawab. Ia menatap wajah kecil di inkubator. Lalu, ia berkata, "Aku tidak butuh tes DNA." Adi menatapnya. Rio melanjutkan, "Aku hanya tahu satu hal. Apapun yang terjadi, aku akan bertanggung jawab." Adi mengangguk pelan. Ia mengerti Rio. Begitu Rio sudah memutuskan, sangat sulit untuk berubah. Seorang perawat keluar dari ruang perawatan bayi baru lahir. Anda bisa masuk mengunjungi bayi. Sebentar, tapi hanya beberapa menit. Rio mengangguk. Ia mengenakan jubah dan mencuci tangan sesuai instruksi. Di dalam ruang perawatan, bayi baru lahir. Sangat tenang. Suara mesin monitor detak. Jantung terdengar teratur. Rio berdiri di depan inkubator bayi itu. Bayi itu sangat kecil, kulitnya sedikit merah. Kedua tangan kecilnya menggenggam erat. Rio menunduk sedikit. "Halo nak," katanya, sangat pelan. Bayi itu tidak bereaksi, tetapi Rio tetap merasakan sesuatu berubah di hatinya. Perasaan yang sangat aneh. Seolah hidupnya baru saja beralih ke arah yang berbeda. Keesokan paginya, sinar matahari pagi menembus jendela kaca koridor rumah sakit. Rio masih di sana. Ia hampir tidak tidur sepanjang malam. Adi membawa 2 gelas kopi. "Kamu sebaiknya minum sesuatu." Rio menerima gelas itu. "Terima kasih." Adi duduk di kursi di sampingnya. "Dewi masih dalam pemulihan." Rio mengangguk. "Aku tahu." Adi menatapnya sejenak. "Rio, kamu masih ingat cerita tadi malam kita?" Rio menyeruput kopi tentang Herman dan Rudy. "Ya." Rio meletakkan gelasnya. "Sudah menemukan hal lain?" Adi mengeluarkan laptopnya. Ia membuka sebuah folder. "Aku sudah memeriksa transaksi Dewi." Di layar muncul daftar transfer. Hampir 20 kali transfer uang dalam 2 tahun. Penerima masih 2 nama yang familiar. Pak Herman, Pak Rudy. Adi berkata, "Bukan hanya uang." Ia membuka file lain. Ada juga pesan. Rio menatap layar. Sebuah pesan muncul. "Kalau kamu masih berhubungan dengannya, kami akan membuat perusahaannya bermasalah." Pesan lain, "Ingat kirim uang tepat waktu. Jangan sampai kami harus mengingatkan." Rio merasakan darahnya mendidih. Adi melanjutkan, "Aku juga menemukan beberapa rekaman suara." Ia memutar sebuah file. Suara Dewi terdengar sangat pelan. "Aku sudah bercerai." Suara seorang pria menjawab, "Bagus. Asal kamu menjauh darinya, semuanya akan baik-baik saja." Rio menutup laptop. Ia menarik napas dalam. "Aku ingin mereka membayar harga." Adi mengangguk. "Aku juga berpikir begitu." Ia mengeluarkan setumpuk dokumen. "Kita sudah punya cukup banyak bukti. Pesan transfer uang, rekaman suara." Rio bertanya, "Cukup?" Adi berkata, "Cukup untuk membuka kasus penyelidikan." Rio menatapnya, "Kamu sudah menghubungi polisi?" Adi mengangguk. "Sudah, nanti sore mereka akan bekerja." Rio bersandar di kursi. Sebagian dari dirinya ingin segera mencari Herman dan Rudy. Tetapi sebagian lagi mengerti bahwa kali ini semuanya harus dilakukan dengan benar. Sore, harinya di sebuah ruang kerja kecil di kantor Polsek, Jakarta Pusat, seorang penyidik sedang meninjau berkas. Ia
meletakkan kacamatanya di meja. Anda bilang wanita ini diperas selama 2 tahun? Adi mengangguk. Betul. Rio duduk di samping. Ia diam sejak awal pertemuan. Penyidik membalik-balik halaman dokumen, transfer uang rutin, pesan ancaman, rekaman panggilan. Ia mengangguk. Bukti cukup jelas. Rio berbicara untuk pertama kalinya. Mereka memaksanya menceraikan saya. Penyidik menatapnya. Kami akan memanggil 2 orang ini untuk dimintai keterangan. Rio bertanya, kapan? Minggu ini. Juga. Rio mengangguk. Penyidik menambahkan. Jika benar seperti yang Anda katakan, mereka bisa diproses hukum atas tindakan pemerasan dan pemaksaan. Rio berdiri mengucapkan terima kasih. Ketika keluar dari kantor polisi, Adi menatapnya. Bagaimana menurutmu? Rio berkata, seharusnya ini terjadi 2 tahun lalu. Adi menepuk bahunya pelan, tapi setidaknya sekarang belum terlambat. 2 hari kemudian, sebuah panggilan masuk ke ponsel Adi ketika ia berada di rumah sakit. Ia mengangkatnya. Ya, di ujung telepon sana adalah penyidik. Kami sudah memanggil Pak Herman dan Pak Rudi untuk dimintai keterangan. Adi menatap Rio. Rio segera berdiri. Bagaimana? Adi berkata, mereka ada di kantor polisi untuk diperiksa. Rio bertanya, apa yang mereka katakan? Adi mendengarkan beberapa detik lagi, lalu mengangguk. Aku mengerti. Ia mematikan telepon. Rio menatapnya, menunggu. Adi berkata, awalnya mereka menyangkal. Tapi setelah kami tunjuk bukti, ia mengangkat bahu. Mereka mulai berubah. Rio bertanya, sekarang, bagaimana? Adi berkata, polisi telah menahan mereka untuk penyelidikan lebih lanjut. Rio berdiri diam beberapa detik, lalu ia menghela napas sangat pelan. Perasaan berat di hatinya seperti terangkat. Sebagian. Adi berkata, setidaknya mereka tidak akan mengganggu Dewi lagi. Rio berbalik melihat ke arah ruang pemulihan. Pintunya masih tertutup, tetapi ia tahu wanita itu ada di dalamnya. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Rio merasa semuanya berjalan ke arah yang benar. Ia berkata, pelan. Akhirnya dia tidak harus menanggungnya sendirian lagi. 3 hari setelah operasi, rumah sakit Bunda Jakarta masih mempertahankan ritme aktivitasnya yang familiar. Koridor panjang terang benderang sepanjang hari dan malam. Suara langkah kaki perawat dan dokter terdengar teratur. Diselingi suara monitor detak jantung dari berbagai kamar pasien. Rio Aditya hampir terbiasa dengan tempat ini. 3 hari terakhir, ia menghabiskan sebagian besar waktunya di rumah sakit. Siang hari, ia singgah sebentar ke kantor untuk menyelesaikan hal-hal penting, lalu kembali ke sini. Ada kalanya ia hanya berdiri di depan jendela kaca ruang perawatan bayi baru lahir berjam-jam, menatap bayi kecil di inkubator, dan memikirkan semua yang telah terjadi. Sore harinya, seorang perawat keluar dari ruang pemulihan. Mas Rio, segera berdiri. Ya, pasien sudah sadar. Jantungnya berdebar lebih kencang. Anda bisa masuk menjenguk sebentar. Rio mengikuti perawat itu, menyusuri koridor. Ruang pemulihan cukup tenang, cahaya lebih lembut dibandingkan area gawat darurat. Dewi terbaring di tempat tidur. Wajahnya masih pucat, tetapi sudah sadar. Ketika mendengar suara langkah kaki, ia menoleh, matanya berhenti pada Rio. Keduanya saling pandang beberapa detik. Rio mendekat. Bagaimana keadaanmu? Dewi berkata pelan. Sudah lebih baik, suaranya masih lemah. Rio menarik kursi mendekat ke tempat tidur. Dokter bilang, kamu perlu istirahat beberapa hari lagi. Dewi mengangguk pelan. Ia melihat sekeliling ruangan. Aku masih di rumah. Sakit. Rio tersenyum tipis. Kamu baru saja menjalani operasi besar, tidak bisa langsung pulang besoknya. Dewi terdiam. Beberapa saat kemudian ia bertanya,
Bai. Kita. Rio langsung mengerti. Iya, berkata Bai laki-laki. Mata Dewi sedikit berbinar. Dia baik-baik saja. Rio mengangguk. Dokter bilang bayinya sehat, hanya perlu di ruang perawatan. Bayi baru lahir untuk sementara waktu. Dewi menghela napas. Setetes air mata mengalir di pelipisnya. Baguslah kalau begitu. Rio menatapnya. Ia belum pernah melihat Dewi selemah ini. Di masa lalu, ia selalu menjadi wanita yang kuat, selalu menjadi orang yang menenangkannya saat ada kesulitan. Sekarang orang itu terbaring di ranjang rumah sakit. Rio berkata pelan, kamu ingin melihatnya? Dewi mengangguk. Seorang perawat mendorong tempat tidurnya keluar ke koridor, membawanya ke area ruang perawatan bayi baru lahir. Ia berhenti di depan jendela kaca. Di dalamnya, inkubator-inkubator berjajar rapi. Rio menunjuk ke salah satu inkubator di sana. Dewi mengikuti. Bayi itu terbaring di inkubator kecil mungil. Tetapi, bergerak pelan. Mata Dewi tidak lepas dari anaknya. Ia mengulurkan tangan, menyentuh kaca. Anakku. Rio berdiri di sampingnya. Ia melihat mata Dewi basah. Sudah memberinya nama? Tanyanya. Dewi mengangguk pelan. Ananda. Rio sedikit tertegun. Kamu menggunakan nama belakangku. Dewi tidak menatapnya. Ia hanya berkata pelan. Aku rasa itu yang benar. Rio terdiam. Perasaan hangat menyebar lembut di dadanya. Beberapa hari kemudian, Dewi pulih secara bertahap. Ia bisa duduk, bisa berjalan. Beberapa langkah di koridor. Rio masih di sana. Awalnya Dewi tampak canggung. Kamu tidak perlu di sini terus-menerus. Rio hanya berkata, aku mau. Suatu sore, ketika keduanya duduk di kursi panjang di koridor, Dewi berbalik menatapnya. Mas Rio, apakah kantormu tidak sibuk? Rio tersenyum tipis. Sibuk, tapi ini lebih penting. Dewi menunduk. Aku tidak ingin mengganggu hidupmu. Rio menatapnya. Dewi, kamu tahu apa? Satu-satunya hal yang paling aku sesali? Ia mendongak. Rio berkata, aku percaya bahwa kamu mengkhianatiku. Dewi tidak berkata apa-apa. Rio melanjutkan, aku hidup 2 tahun. Berpikir kamu meninggalkanku demi orang lain. Dewi menghela napas pelan. Dengan begitu kamu akan lebih mudah hidup. Rio menggelengkan kepala. Tidak, aku hanya hidup, bukan hidup dengan baik. Dewi menatapnya, di matanya ada sesuatu yang sangat sulit disebut namanya. Rio menatap ke koridor. Aku sudah banyak berpikir beberapa hari ini. Tentang kamu, tentang anak kita, tentang semuanya. Dewi terdiam. Dewi, aku ingin menebus kesalahanku. Dewi tersenyum. Tipis. Kamu tidak bersalah. Rio berbalik, menatapnya. Aku membiarkanmu menanggungnya sendirian. Itu kesalahanku. Dewi menggelengkan kepala. Bukan. Aku yang memilih cara itu. Rio tidak berdebat. Ia hanya berkata, tapi mulai sekarang aku tidak ingin kamu melakukan semuanya sendirian lagi. Dewi menatap tangannya. Mas Rio, aku tidak tahu apakah kita bisa kembali seperti dulu. Rio berkata, aku juga tidak tahu. Tapi aku tahu satu hal yang ingin aku coba. Dewi tidak menjawab, tetapi ia tidak berpaling. Malam itu, Rio berdiri sendirian di depan ruang perawatan bayi baru lahir. Ia melihat keluarga lain di sekitarnya. Ada sepasang suami istri muda duduk di sudut ruangan. Sang ibu baru saja melahirkan, masih sangat lemah. Sang ayah sedang menggendong bayi kecil di tangannya. Tetapi Rio mendengar mereka berbicara, biaya rumah sakit ini. Bagaimana ya? Aku akan pinjam lagi. Tapi, kamu sudah pinjam terlalu banyak. Rio menatap mereka. Ia menyadari tidak semua orang memiliki kondisi seperti dirinya. Banyak keluarga yang berjuang setiap
Hari untuk menjaga anaknya tetap hidup. Seorang perawat lewat. Rio memanggilnya. Permisi, saya ingin bertanya. Perawat, itu berhenti. Ya, bayi prematur biasanya. Membutuhkan apa? Ia sedikit terkejut. Peralatan bantu pernapasan, monitor, dan juga tenaga perawat. Rio mengangguk. Apakah itu kurang? Ia tersenyum. Rumah sakit selalu berusaha menyediakan yang terbaik. Rio mengerti, tetapi ia juga tahu bahwa sumber daya rumah sakit tidak selalu cukup. Keesokan paginya, Rio menelepon Adi. Aku butuh bantuanmu untuk satu hal. Apa itu? Aku ingin mendirikan yayasan untuk unit perawatan bayi baru lahir. Adi terdiam sejenak. Kamu serius? Ya, bukan untuk publisitas. Aku hanya ingin membantu. Adi tersenyum tipis. Baiklah. Rio melihat melalui jendela kaca ruang perawatan bayi baru lahir. Bayi kecilnya masih terbaring di inkubator. Tetapi kali ini ketika melihat anaknya, ia tidak lagi merasakan ketidakberdayaan seperti sebelumnya. Ia tahu ia bisa melakukan sesuatu tidak hanya untuk anaknya, tetapi juga untuk anak-anak lain. Rio berbisik, ayah akan berusaha agar nanti kamu dewasa. Kamu tahu bahwa semua yang terjadi memiliki makna. 3 bulan berlalu sejak malam yang menentukan itu, Jakarta memasuki hari-hari awal musim hujan. Pagi itu, langit diselimuti awan abu-abu tipis, tetapi udaranya terasa lebih segar dari biasanya setelah hujan semalam. Di dalam ruang perawatan bayi baru lahir rumah sakit Bunda Jakarta, semuanya berlangsung tenang. Rio Aditya berdiri di depan jendela kaca yang familiar. Selama 3 bulan ini, tempat ini hampir menjadi tujuan harian baginya. Tetapi, hari ini, ada sesuatu yang berbeda. Seorang perawat keluar tersenyum. Mas, Rio. Rio berbalik. Ya, Ananda hari ini bisa mencoba bernapas tanpa alat bantu. Sama sekali. Rio sedikit tertegun. Benarkah? Perawat itu mengangguk. Dokter bilang kondisi bayi sangat baik. Rio merasakan jantungnya berdebar lebih kencang. 3 bulan lalu, ketika melihat bayi kecil terbaring di inkubator, ia tidak berani memikirkan hari ini. Perawat itu membimbingnya masuk. Rio mencuci tangan, mengenakan jubah, lalu masuk ke ruangan. Di dalamnya, inkubator yang familiar masih ada, tetapi kali ini beberapa kabel mesin sudah dilepas. Bayi kecil itu terbaring di selimut putih. Dadanya naik turun teratur. Seorang dokter berdiri di samping. Kami akan melepaskan sepenuhnya alat bantu pernapasan dalam beberapa menit lagi, katanya. Rio mengangguk. Ia berdiri diam, menatap putranya. Anak itu masih sangat kecil, tetapi wajahnya sudah lebih merah, merona dibandingkan sebelumnya. Dokter, dengan lembut melepaskan satu kabel mesin lagi. Semua orang di ruangan itu hampir menahan napas. Beberapa detik berlalu, bayi itu masih bernapas teratur. Seorang perawat tersenyum. Sangat baik. Rio merasakan tenggorokannya tercekat. 3 bulan terakhir, ia telah menyaksikan setiap langkah kecil putranya, setiap napas, setiap kali dokter mengumumkan kondisi yang membaik. Tetapi momen ini adalah pertama kalinya ia benar-benar percaya bahwa semuanya akan baik-baik saja. Rio menunduk dekat inkubator. Ia berbisik, "Kamu hebat sekali, Nak." Di luar ruang perawatan bayi baru lahir, Dewi sedang duduk di kursi panjang di koridor. Ia sudah jauh lebih sehat. Setelah keluar dari rumah sakit, ia masih sering datang ke rumah sakit untuk mengunjungi anaknya. Hari ini ia mengenakan gaun panjang sederhana. Rambutnya diikat longgar ke belakang. Ketika Rio keluar, ia segera berdiri. Bagaimana? Rio menatapnya. Senyum tipis yang jarang muncul di wajahnya. Dia bernapas dengan baik. Dewi sedikit mengangkat tangan ke mulutnya. Benarkah? Rio mengangguk. Dokter bilang beberapa hari lagi Ananda bisa pulang.
Dewi memejamkan mata. Sesaat, 2 tetes air mata mengalir. Perlahan, Rio mendekat. Kamu baik-baik saja. Dewi tersenyum. Aku tidak percaya. Rio mengerti. 3 bulan terakhir ia juga hidup dalam kekhawatiran yang tidak kalah darinya. Dewi menatapnya. Terima kasih, Mas. Rio sedikit terkejut. Untuk apa? Karena sudah di sini. Rio menggelengkan kepala. Seharusnya aku yang mengatakan itu padamu. Keduanya saling pandang. Jarak di antara mereka seolah tidak lagi seberat dulu. Seminggu kemudian, langit Jakarta biru cerah yang langka setelah berhari-hari hujan. Rio berdiri di depan pintu rumah sakit Bunda, Jakarta. Di tangannya menggendong kursi bayi kecil. Di dalam kursi, Ananda Aditi sedang tidur nyenyak. Dewi berjalan keluar di belakangnya, tangan memegang tas kecil. Dokter mengantar mereka sampai ke pintu. Bayinya sangat sehat, katanya. Tapi ingat bawa bayi untuk kontrol rutin. Rio mengangguk. Kami akan melakukannya. Dewi menunduk berterima kasih. Ketika keduanya berjalan keluar ke area parkir, angin sepoi-sepoi berembus melalui deretan pohon di depan gerbang rumah sakit. Rio meletakkan kursi bayi di kursi belakang mobil. Ia berbalik menatap Dewi. Ayo. Dewi bertanya, kemana? Rio tersenyum. Aku ingin membawamu ke suatu tempat. Dewi sedikit terkejut. Di mana? Kamu akan tahu? Sekitar 20 menit kemudian, mobil berhenti di Jakarta Pusat. Dewi melihat keluar jendela. Ia mengenali jalan yang familiar tempat dulu restoran Puri Anggrek berada. Tetapi ketika ia melihat lebih saksama, ia tertegun. Papan nama lama sudah hilang. Diganti dengan papan nama baru dapur Dewi Lestari. Dewi berbalik menatap Rio. Rio mematikan mesin mobil. Ayo turun. Lihat keduanya. Keluar. Restoran itu sudah direnovasi. Total, tidak lagi memiliki tampilan mewah yang dingin seperti dulu. Sebaliknya ada suasana hangat dengan lampu kuning dan meja kayu sederhana. Beberapa karyawan sedang membersihkan di dalam. Dewi melihat sekeliling ini, Rio berkata, aku berinvestasi untuk membuka tempat ini lagi. Dewi terkejut. Kenapa? Rio menatapnya. Karena pertama kali aku bertemu kamu lagi. Kamu sedang dimarahi. Di sini. Dewi menunduk. Rio melanjutkan, aku tidak ingin tempat itu hanya menjadi kenangan buruk. Iya. Menunjuk ke papan nama. Aku ingin tempat ini menjadi tempat yang berbeda. Dewi menatap papan nama itu lagi. Tapi kenapa dinamai aku? Rio tersenyum tipis. Karena kamu pantas mendapatkannya. Dewi menggelengkan kepala. Kamu terlalu berlebihan. Rio menatapnya. Tidak. Kamu sudah berkorban lebih dari siapapun yang kenal. Dewi terdiam. Rio melangkah lebih dekat padanya. Aku tidak bisa mengubah masa lalu, tapi aku ingin melakukan yang lebih baik mulai sekarang. Dewi menatapnya, Mas Rio. Rio menunduk, menatap bayi yang sedang tidur di kursi. Aku tidak tahu bagaimana masa depan. Aku juga tidak berani memaksamu kembali. Ia mendongak. Tapi aku ingin berada di sisimu dan anak kita. Dewi menatapnya sangat lama. Angin sepoi-sepoi berembus melalui jalan. Suara kendaraan terdengar samar dari jauh. Akhirnya ia tersenyum, senyum tipis, tetapi kali ini tidak lagi lelah. Seperti sebelumnya. Rio menggendong putranya. Bayi itu bergerak pelan dalam pelukannya. Rio menatap anaknya lalu menatap Dewi. Kali ini ia berkata pelan, aku tidak akan membiarkanmu berkorban sendirian lagi. Dewi mendekat, 3 orang itu berdiri di depan pintu. Restoran baru, sebuah keluarga, sebuah awal yang baru. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Rio merasa bahwa semua dalam hidupnya akhirnya berjalan ke arah yang benar. Yeah.